Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok C6, SIF 5, yang akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum ergonomi dan rekayasa sistem kerja yang berjudul Beban Kerja Mental dan Kelelahan pada Satpam Perumahan X. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diana dengan NPM 036, yang kedua ada Triksi Soekardi dengan NPM 045, lalu ada Adila Safa dengan NPM 160, yang keempat ada saya sendiri, Seraya Permatasari dengan NPM 219, dan yang terakhir ada Arfan Irza dengan NPM 222. Lalu berikut ini merupakan beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengambilan data, yang ketiga pengolahan data, dan yang terakhir ada analisis, kesimpulan, serta saran. Kemudian masuk dalam poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang yang kami ambil berasal dari Circadian Rhythm yang merupakan siklus 24 jam yang mempengaruhi internal tubuh manusia di mana hal tersebut bersangkutan terhadap pengaruh jam tidur dan juga kesehatan mental dari orang tersebut. Kemudian hal ini disangkutkan terhadap pekerjaan satpam yang bekerja dalam shift pagi, siang, dan juga malam yang memiliki jam tidur yang berbeda-beda. Kemudian, pembagian shift pada jadwal kerja satpam yang bertugas pada perumahan X ini menyebabkan perubahan irama sirkadian sehingga menyebabkan rasa kantuk atau kelelahan yang berbeda-beda terutama pada satpam yang bekerja pada shift malam hari. Selanjutnya adalah pengambilan data. Pengambilan data ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama STLX, yang dimana merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat beban kerja mental yang dilakukan. Yang kedua, kita menggunakan metode SOFI, yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan kerja yang dialami. Pengumpulan data menggunakan metode STLX ini dilakukan menggunakan media Google Form dan juga wawancara kepada keempat satpam, yaitu Bapak Tatang, Bapak Yuda, Bapak Nurdin, dan juga Bapak Solehat. Lalu didapatkan hasil WWL score yang telah direkap menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan, di mana total WWL score dikategorikan Bapak Tatang dengan kategori tinggi dan yang lainnya agak tinggi sesuai dengan kategori yang telah disediakan. Selanjutnya ada pula metode SOFI yang dilakukan untuk pengumpulan data yang dilakukan menggunakan media wawancara, didapatkan juga hasil kategori kelelahan sebagai berikut. Pada shift pagi, yaitu Bapak Solehat, terdapat total sebesar 36 dan 0,145% dengan min 1,565. Disimpulkan bahwa kategori shift pagi atau Bapak Solehat mengalami kelelahan yang rendah. Dan juga kategori yang tidak terlalu lelah. Lalu pada shift siang, yaitu Pak Tatang, diperoleh total sebesar 54 dengan 0,218% dengan min 2,348, disimpulkan dalam kategori rendah, yaitu kategori tidak terlalu lelah. Selanjutnya ada pula di shift malam, yaitu Bapak Yuda dan Nurdin dengan total 76 dan juga 82, dengan persenan yang sama, yaitu 0,331, terdapat min 3,565 dan juga 3,304, disimpulkan rendah, namun kategorinya paling lelah karena min dari shift malam itu lebih besar daripada min shift pagi dan juga siang. Nah, mengapa dikategorikan rendah? Karena jika min SOFI berada kurang dari 10, itu dikategorikan rendah. Kemudian pada pengolahan data terdapat 3 langkah yang kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu uji normalitas, langkah yang kedua yaitu uji heterosekaditas, dan yang ketiga yaitu uji regresi linear. Kemudian langkah berikutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak. Data yang digunakan yaitu WWL score sebagai variabel X dan nilai min sebagai variabel Y. Berdasarkan dari hasil pengujian menggunakan software SPSS, diketahui dari nilai p-value variabel Y atau nilai min yaitu 0,602, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai min mengikuti distribusi normal. Hal serupa juga berlaku bagi nilai WWL score dengan p-value 0,900. Hal ini berarti nilai WWL score mengikuti distribusi normal.
Langkah berikutnya yaitu pengujian heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam uji regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Ini bagus. Kemudian, pengujian berikutnya yaitu uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, diketahui bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas dalam model regresi. Uji selanjutnya yang digunakan yaitu uji regresi linear. Regresi linear sendiri merupakan metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Pada uji regresi linear kali ini, variabel bebas atau variabel X yang digunakan yaitu beban kerja mental berupa ORL score, serta variabel Y yang digunakan yaitu rata-rata dari tingkat kelelahan. Selanjutnya, uji regresi linear menggunakan uji hipotesis 8 langkah, di mana langkah pertama yaitu menentukan parameter. Parameter yang digunakan yaitu adanya hubungan antara nilai tingkat kelelahan yang bersifat dependen dengan beban kerja mental yang bersifat independen. Langkah kedua yaitu menentukan H0. H0 yang digunakan yaitu tidak adanya hubungan antara tingkat kelelahan dengan beban kerja mental. Untuk H1 yang digunakan yaitu adanya hubungan antara tingkat kelelahan dengan beban kerja mental. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%. Selanjutnya, uji statistik yang digunakan yaitu uji T atau uji regresi linear. Langkah ke-6 yaitu menentukan daerah penolakan. H0 ditolak apabila T kecil kurang dari T besar yang bernilai 4,3. Selanjutnya, perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Dari aplikasi SPSS didapatkan bahwa nilai T kecil bernilai minus 2.389. Pada kasus ini di mana nilai T bernilai negatif dan nilai signifikansi 0,139 lebih besar dari nilai signifikansinya ditentukan. Membuat nilai T negatif ini dibuat menjadi absolut, sehingga nilai T menjadi 2.389. Sehingga kesimpulannya yang didapatkan yaitu dari perhitungan dengan nilai T sebesar 2.389 membuat nilai H0 ditolak. Maka pada signifikansi 0,05 kedua data tidak menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kelelahan dengan beban kerja mental. Setelah dilakukannya pengolahan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis, kesimpulan, dan saran. Lalu setelah melakukannya pengolahan data, didapatkan analisis yang dapat disimpulkan dari pengolahan data tersebut. Berikut merupakan analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data tersebut. Yang pertama adalah tingkat kelelahan yang dihasilkan tidak mempengaruhi beban kerja mental yang dirasakan oleh satpam dan berasal dari pengaruh lainnya. Hal ini tentu saja ditunjukkan dari hasil regresi linear yang menunjukkan bahwa H0 diterima. Hal ini mengakibatkan kesimpulan yang didapatkan bahwa tingkat kelelahan tidak berpengaruh atau tidak ada korelasinya dengan beban kerja mental dari satpam tersebut. Lalu yang kedua adalah kegiatan yang menyebabkan beban kerja mental ini dipengaruhi oleh hal lainnya, seperti jumlah pekerja yang tidak sesuai dengan shift yang dirasakan, jam kerja yang sama dengan shift lainnya, dan hal seperti waktu kerja. Hal ini didukung bahwa data yang dilakukan pada regresi linear itu tidak menunjukkan adanya korelasi, sehingga ada hal-hal lain yang mempengaruhi beban kerja mental dari satpam tersebut. Lalu dari hasil NASA TLX ini didapatkan jika beban kerja mental tertinggi berada pada shift malam. Lalu yang ketiga adalah hasil SOFI yang didapatkan jika semua satpam ini memiliki tingkat kelelahan yang cukup rendah, dan semakin malam shift yang dilakukan, maka semakin tinggi juga tingkat kelelahan yang dirasakan oleh satpam tersebut. Setelah dilakukannya analisis dari pengolahan data, maka didapat beberapa kesimpulan yang dapat menjadi patokan untuk saran dari satpam perumahan X. Yang pertama adalah tingkat kelelahan tidak mempengaruhi beban kerja mental yang dirasakan oleh satpam tersebut. Ini tentu
dapatkan dari hasil regresi linear yang sudah dijelaskan tadi pada analisis sebelumnya. Lalu yang kedua adalah tingkat kelelahan yang dirasakan oleh satpam di perumahan X itu tidak begitu tinggi, namun masih membuat tingkat kelelahan berpusat pada shift malam yang membuat shift malam menjadi sumber dari tingkat kelelahan tertinggi. Lalu yang ketiga adalah beban kerja mental yang dirasakan oleh satpam di perumahan X ini memiliki tingkat yang agak tinggi dan cenderung tinggi seiring dengan malamnya shift dan membuat beban kerja mental yang dirasakan oleh setiap shift dari satpam ini berbeda. Setelah didapatkannya kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa saran yang dapat diaplikasikan pada satpam perumahan X agar beban kerja mental yang dirasakan satpam setiap shift-nya ini memiliki beban kerja mental yang sama, lalu tingkat kelelahan juga memiliki tingkat kelelahan yang sama, dan tentunya rendah sehingga kinerja satpam seiringannya waktu tidak akan menurun dan tidak berbeda pada shift per shift-nya. Oleh karena itu, didapatkan beberapa saran yang dapat diaplikasikan pada satpam perumahan X. Yang pertama adalah melakukan pembagian jam kerja yang lebih besar pada shift pagi dan shift siang, serta melakukan reduksi jam kerja pada shift malam. Hal ini ditunjukkan pada hasil beban kerja mental yang menunjukkan bahwa shift malam memiliki beban kerja mental yang tinggi. Lalu, tingkat kelelahan pada shift malam juga memiliki tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya pembagian jam kerja yang bukan merata, namun sesuai dengan bobotnya. Shift pagi dan shift siang ini memiliki tingkat kelelahan yang tidak begitu tinggi, sehingga waktu yang dilakukan pada shift pagi dan shift siang seharusnya bisa lebih besar dibandingkan dengan shift yang dilakukan pada malam hari. Lalu yang kedua adalah penambahan jumlah pekerja pada shift malam. Hal ini merujuk pada hasil beban kerja mental dan tingkat kelelahan kerja yang begitu tinggi pada shift malam, sehingga diperlukannya penambahan jumlah pekerja pada shift malam agar tingkat kinerja dari satpam ini tidak memiliki perbedaan pada shift pagi, siang, dan malam, tapi memiliki tingkat yang sama dan signifikan kesamaannya sehingga tidak ada perbedaan yang diakibatkan oleh shift pagi, siang, dan malam. Sekian penjelasan dari analisis beban kerja mental dan tingkat kelelahan dari satpam perumahan X. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata dan penjelasan pada presentasi tersebut. Sekian dan terima kasih.